want to commit his start in your hand. Bless the one who are gathered here to worship you. We pray, Lord Father, to everything to go smoothly and that we glorify in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Dear brothers and sisters, please rise. We will now begin our worship. Processional God in the glory. Yang dihormati Superintendent Oleh Anak Junan Hidup Baik Pegawai Terus Bahagian I6 Cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor Rangka Pengurusi Agama Kristian Polis Kontijen Johor. Yang dihormati Superintendent Lim Jin Hui Timbalan Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan Pengerusi bersama peringatan Hari Polis ke-216. Yang dihormati Superintendent Besar Laut Pantai bersama istri yang berusaha, padri-padri dan evangelis-evangelis Gereja Anglican Saint Christopher Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi diucapkan. Selamat datang ke upacara sembahyang Agama Kristian sempena peringatan Hari Polis ke-216 tahun 2023 di Gereja Saint Anglican Saint Christopher Johor Bahru. Semua jemaah diminta berdiri untuk menyanyikan lagu bangsa Johor dan negara bersama-sama.
Dear brothers and sisters, the Lord is here. The collect of purity. Please stand. Together we say, Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of the Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. The commandments. Hear these commandments which God has given to his people, and take them to heart. I am the Lord your God. You shall have no other gods but me. You shall not bow down to any graven image. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Lord's day and keep it holy. Honor your father and your mother. You shall not commit murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet anything. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Gloria in excelsis. Together. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, Holy Son of the Father, Lord God, the Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Please be seated. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengutus anak Tunggal-Mu mati demi dosa kami dan bangkit demi kewajaran kami. Semoga kami meninggalkan segala keinginan jahat dan perbuatan keji, agar kami sentiasa melayani Engkau dalam kehidupan yang suci dan benar. Melalui dari anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dalam kesatuan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Now we have the first reading, the Old Testament reading. Shalom. Bacaan Perjanjian Lama diambil dari kitab Kejadian bab 14 ayat 10 hingga akhir dan bab 15 ayat 20 hingga 21. Lembah Sidim penuh dengan lubang dar, dan ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri ke lembah Sidim, ada beberapa mereka yang terperosok ke dalam lubang-lubang dar itu, manakala yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. 4 orang raja yang menang merampas segala harta benda Sodom dan Gomora serta segala bahan makanan. Mereka lalu pergi. Mereka juga membawa Lot, anak saudara Abram, dengan harta bendanya kerana ingin tinggal di Sodom. Setelah itu mereka pergi. Lalu seorang yang berjaya melarikan diri pergi menemui Abram, orang Ibrani itu, dan memberitahukan hal itu kepadanya. Pada masa itu Abram tinggal berdekatan dengan pokok-pokok Ok milik Mamre, seorang warga Amori, saudara kepada Eskol dan Ener. Mereka ialah sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahawa anak saudaranya telah ditawan, dia mengarahkan 318 orang lelaki yang lahir di rumahnya. Lalu mereka mengejar gerombolan berkenaan sampai ke Dan. Abram membagikan pasukannya untuk menyerang musuh pada waktu malam. Mereka mengalahkan musuh dan mengejar mereka sampai ke Hobah dan di sebelah utara Damsyik. Segala harta benda dibawanya kembali, juga Lot saudaranya dengan harta bendanya, serta perempuan-perempuan dan orang lain. Setelah Abram kembali daripada mengalahkan Kedorlaomer serta para raja yang menjadi sekutunya, Raja Sodom keluar untuk menemui Abram di lembah Sawi yang dikenal sebagai lembah raja. Kemudian Melkisedek, Raja Salem, yang merupakan seorang imam Allah yang maha tinggi, membawa roti dan anggur. Dia mohon agar Abram berkati, katanya, diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberinya 10 daripada segala harta benda itu. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berilah aku orang itu dan ambillah harta benda itu untukku. Tetapi Abram menjawab Raja Sodom, aku telah bersumpah kepada Tuhan, yaitu Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi, bahawa aku tidak akan mengambil selembar benang atau tali kasut pun daripada semua yang ada padamu, supaya jangan kamu berkata, aku telah membuat Abram kaya. Aku tidak akan mengambil apa-apa pun kecuali pampasan bagi yang dimakan atau digunakan oleh orang muda yang menyertai aku, yaitu Ener, Eskol dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bahagian masing-masing. Orang Hit, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Garsi dan orang Yabus. Inilah firman Tuhan. Sila berdiri untuk bacaan Mazmur. Bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 1 dan bersambung dari ayat 15 hingga akhir. Kita akan baca secara bergilir-gilir seperti yang dipaparkan di LCD.
Aku akan memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian untuknya akan sentiasa di bibirku. Kerana tetapi wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat, sehingga ingatan tentang mereka luput dari bumi. Tuhan merapati orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang menyesal. Tuhan menjaga setiap tulangnya, satu pun tidak patah. Tuhan menebus roh hamba-Nya, tiada seorang pun yang berlindung kepadanya akan lumpuh. Marilah bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan kepada Anak dan kepada Roh Kudus, seperti pada awal dan sekarang. Amin. Please be seated for the second reading, the New Testament reading. Bacaan ketiga diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 hingga 33. Mereka membawa para rasul ke hadapan majelis agama. Imam besar berkata, "Bukankah kami telah melarang keras kamu mengajar atas nama itu? Tetapi lihatlah, kamu telah menyebarkan ajaran itu ke serata Yerusalem dan berniat mempertanggungjawabkan kami atas kematiannya." Petrus dan rasul yang lain menjawab, "Kami harus taat akan Allah, bukan manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh dengan menyalibnya. Allah mengangkat Yesus kepada kedudukan mulia di sebelah kanannya sebagai anak raja dan penyelamat, supaya umat Israel dapat bertaubat dan dosa-dosa mereka diampunkan. Kami menjadi saksi dalam semua hal ini. Begitu juga Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua yang taat akan perintahnya." Apabila anggota-anggota majelis agama mendengar kata-kata itu, mereka sangat marah sehingga berpura-pura hendak membunuh para rasul. Inilah firman Tuhan. Sudah berdiri. Selamat pagi semua. Marilah kita mulakan masa ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu kerana kami dapat berkumpul di Gereja St. Josephus pada pagi yang indah ini untuk upacara sembahyang agama Kristian sempena peringatan Hari Polis ke-216 tahun 2023 kontijen Johor. Kami berterima kasih Tuhan kerana dapat meraihkan organisasi terulung di negara ini serta memperingati semua bekas polis yang telah berkhidmat dengan penuh dedikasi semasa perkhidmatan mereka dengan kontijen polis. Pada musim Easter ini, kami ingin juga memperingati kematian dan paling penting kebangkitan Tuhan Yesus dari mati yang telah memberikan kehidupan yang baru kepada semua anak-anaknya. Oleh itu, pada pagi ini, marilah kita bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Penuhkanlah tempat ini Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu dan bukalah hati semua yang berada di sini untuk menyembah-Mu dengan hati yang tulus dan penuh semangat. Semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita masih dalam keadaan berdiri untuk bacaan Injil. Bacaan Injil diambil daripada Injil Yohanes bab 13 ayat 31 hingga akhir. Mulia kepada Kristus, selamat datang. Ayat 31. Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang berasal dari dunia datang dari dunia dan bercakap tentang hal-hal dunia. Tetapi dia yang datang dari surga adalah di atas segala-galanya. Dia menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya, tetapi tidak ada seorang pun yang menerima kesaksiannya. Namun begitu, mereka yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa hal itu benar. Dia yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah, kerana Allah menguliahinya Roh Kudus sepenuhnya. Bapa kasih akan anaknya dan telah meletakkan segala-galanya di bawah kuasa anaknya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepadanya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu, dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya. Inilah Injil Kristus. Ya. Dan saya difahamkan Besar Yesus hari ini dan utama kita beribadah pada Tuhan, tetapi dalam masa yang sama kita memperingati Hari Pulis seluruh negara. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan semua pulis kita terus terima kasih ya. Puji Tuhan. Dulu pernah satu kali pagi atau ketiga ada satu polis suruh saya pakai topi polis. Bila dia suruh saya pakai terus, kamu boleh jadi polis. Ya memang saya harus jadi polis. Tapi Tuhan bilang kamu jadi hamba saya, boleh ya. Sama-sama untuk memimpin apapun beda. Saudara dalam Kristus, kita mengetahui bahwa dalam masa yang sama sebelum ini kita berada dalam Easter. Ada dua kemungkinan boleh kita rasakan dalam merayakan Hari Pulis. Yang pertama kita sukacita, amin. Tetapi yang kedua kita merasa sedih. Saya paham seperti tentang Edrin ya, bila dia bercakap tujuan kita beribadah memang memperingati mereka yang sudah mati dulu, betul? Saya memang paham. Karena ada kawan saya juga polis yang meninggal dunia, ada bukan saudara ya. So I feel sorry. Dalam masa yang sama kita bersukacita. Kenapa? Karena satu hari mereka yang sudah terima Yesus, yang ada dalam Yesus Kristus yang born again, karena Yesus sudah bangkit, mereka pun akan bangkit. Amin. Kita semua bangkit yang percaya diri kemuliaan ya kepada Tuhan. Tapi dalam Yesus kita akan kita. Pada pagi ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini saja, yaitu Yesus yang terutama. Beberapa tahun dulu saya mendengar lagu yang terutama di dalam hidup ini. Lagu ini saudara sangat berarti bagi saya. Pertama meninggikan dia, memuliakan dia. Siapa Yesus? Tapi sebelum itu saya belum mengenal siapa Yesus. Dan dalam pembacaan tadi kita melihat kenapa ini ditulis oleh Rasul Yohanes? Karena ada pengikut-pengikut tanya. Dia tanya pasal Yesus, kemudian Yesus membaptis, ada dia Yesus membaptis juga. Saudara dan saya harus tahu tujuan Rasul Yohanes menulis Injil ini satu, big idea, supaya semua pembaca tahu bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Amin. Jesus is the Savior of the world. Jadi kalau mereka mempertikaikan yang Yesus ini, Rasul Yohanes paham siapa dia. Dia sebagai hamba, tapi dia ini lebih dari dia. Yang dulu dia di mata mereka sebelum kedatangan anak Allah itu. That's the context. Ada dua perkara penting kita belajar pada pagi ini. Yang pertama yaitu
Yesus datang dari atas. Bila Yohanes, Rasul Yohanes menulis ini, dalam hubungan dengan kepercayaan orang Yahudi masa itu. Mereka tahu bahwa kalau ditunjuk di atas, apa maksudnya? Kalau kami panggil dalam bahasa Iban, kadasan kendalaikan. Tidak tahu lah. Tampil apa? Apalagi Chinese sanksi ya, Pak. Iban. Kalau tunjuk atas, maksudnya di sana ada Tuhan. Itulah sebabnya menarik bila kita lihat dalam pembacaan sebentar tadi, saudara. Kalau kita mengatakan dalam Yohanes bab 3:31, Dia yang datang dari surga paling utama, daripada yang lain ya, dan Dia yang terutama, termasuk Yohanes Pembaptis sendiri, the pioneer, the forerunner of Jesus. Dan dalam 1 Yohanes bab 1:2 kita mengatakan sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu apa? Bersama Allah, dan firman itu sama dengan Allah sejak dan itu bersama-sama Allah. Lalu dalam ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ayat sebelumnya kalau membaca dalam pasal 1 itu, keluarlah nama Yesus. Oke? Yesus. Jadi saudara dan Kristus, kita melihat bahwa Yesus yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam hubungan dengan firman pembacaan tadi, dia mengutamakan memberitahu pada pembaca bahwa yang mereka pertikaikan itu adalah pribadi yang datang dari atas. Dari atas. Saya tidak tahu ini pada masa sekolah menengah, saya ikut-ikutan saja. Krismas saya pikir, Easter saya pikir, tapi saya tidak tahu ada ini namun saya tidak tahu siapa Yesus. Saya pikir salah satu dari pengajar. Tetapi dari firman Tuhan yang dijelaskan, sebentar tadi menyatakan pengakuan Rasul Yohanes sendiri bahwa Yesus itu datang dari atas, bukan dari dunia. Hari ini, apakah saudara saya memiliki pemikiran yang sama seperti Rasul Yohanes bahwa Yesus datang dari atas? Ada banyak pemimpin agama dalam dunia ini, tetapi mereka sekadar manusia. Amin. Is a man, merely man, but Jesus is very different. He came from above. He is God in the form of man. Allah dalam bentuk manusia. Hal yang kedua, yang terakhir, pendek kan? Saya baca lagi problem saya, yaitu Yesus adalah utusan. Kamu tahu utusan? Dan saya percaya baik polis, padri, semua yang bekerja kadang-kadang diutus, betul? Apalagi masa raya ini, saya tinggal tadi ada tapi ini di belakang, itulah. Ada dari 4, tidak cukup, karena utusan banyak. Utusan itu ada misinya. Dalam Yohanes 10:10b kata Yesus apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Karena sebelumnya ayat itu mengatakan pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di atas segala pencuri, kamu tahu siapa? Lucifer, iblis yang bekerja di antara manusia, yang berobat, yang tidak hati-hati, dipakai sebagai alatnya. Dalam Yohanes 3:34, orang yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah karena Allah mengurniakan rohnya kepada dia dengan sepenuhnya. Saudara masih ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Yesus sendiri melihat langit terbuka, Roh Kudus dalam bentuk merpati
Hinggapi dia. Dan suara siapa di atas? Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oh. Kita dalam masa dulu berada kita sebutnya, saya Tuhan Yesus dirupakan yang di Sarawak, juga. Guna 16mm film ditapis oleh negara Malaysia, ya. Dan setiap kali saya nampak itu, saya tidak pernah bosan. Ada sesuatu yang sangat misteri yang penting saya harus paham terhadap pribadi Yesus ini. Walaupun orang-orang pada masa itu memandang sinis, dia ini kan anak tukang kayu, biasa-biasa saja. Tetapi yang berlaku pada hari itu lain dari yang lain. Yesus dibaptis, dia bukan orang berdosa. Dia hidup di tengah manusia, dia paham supaya dia dapat menyelamatkan manusia. Jadi peranan Yesus itu menyampaikan firman Allah. Kalau dulu Nabi mengatakan kepada umat Israel, "Thus said the Lord," Allah berfirman. Nah, biasa mengatakan kepada orang Yahudi. Tetapi bila Yesus datang dalam dunia, aku berkata kepada, I say to you, love your enemy. Different? Dia tidak katakan, Allah berfirman, kasihlah. No. Love your neighbor. Kasih saudara. Musuh juga. Kasih Tuhan sepertinya. Seperti saudara mengasihi saudara, mengasihi saudara yang lain. Itulah sebabnya dalam Yohanes 16 ini ayat populer selalu kita dengar, terutama dibaca bila Christmas, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah memberikan anaknya tunggal. Siapa? Anaknya tunggal, bukan dua, ya, satu saja. Dan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerinduan Tuhan adalah semua manusia yang diciptanya masuk surga. Beritahu teman-teman, masuk surga. Takut sebut, ya. Ya, Tuhan paham, sudah sama paham. Karena ada respon kita pagi ini, saya akan tutup selepas ini. Oke? Karena saya sendiri mengalami persoalan hidup saya. Pertama dulu saya tanya, apa arti hidup saya? Ini saya. Kalau saya mati, parahin. Bagaimana? Kamu tahu ada movie kan, ya, itu astronaut. Saya punya pemikiran, saya sedang mencari jawaban itu sampai begini. Kamu tahu? Galaksi. Dan saya itu saya nampak gelap, tidak ada jawaban. Tetapi melalui rencana kehendak Tuhan pada tahun 1978-79, saya mengikuti double study yang dikendalikan oleh Tuhan dari gereja Saint Michael Sendakan. Pergi ke SMK Beloran. Ini buat di satu rumah lah. Melalui saya mulai memahami satu pemahaman siapa Yesus itu. Dia adalah anak Allah. Oh, dia adalah juru selamat. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit dari kubur. Saya ada pengharapan. Bukan saja itu dia menyatakan jadi kebenaran lebih dari 100 minggu berikutnya. Dan ramai, membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Jadi kalau dia mau satu jangan, kata Yesus, karena dia belum naik ke surga dengan tubuh baru, a new body. Oke? Yesus masuk di tengah-tengah mereka ketika mereka dalam rumah untuk terkunci dengan new body. Saudara, saya mulai memahami, saya mempercayai. Pada tahun 1980 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya. Sejak hari itu, segala pemikiran saya selepas mati, apa tujuan saya hidup ini? Oh, tujuan hidup saya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan.
Yang kedua, kalau saya mati bagaimana? Saya pasti masuk surga. Amin. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6, Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ini saya alami secara pribadi. Hari ini saya tidak tahu kedudukan rohani Anda. Sebelum dia tutup, ya. Apakah saudara sama seperti saya? Banyak pertanyaan. Saudara seperti saya masuk keluar gereja, tapi nadai hubungan pribadi dengan Yesus. Tak pasti bahwa Yesus dalam hidup. Banyak kenalan, kadang-kadang dia bilang Samarina turun lagi 2-3 kali saja 1 tahun di gereja. Tuhan mau melihat bukan soal gereja atau tidak, hati saudara dengan Tuhan. Ini masalah satu. Dan saya terima itu sudah tahun 90. Hari ini saudara, bagi Anda yang sampai sekarang ini tidak pasti hubungan Anda dengan Yesus. Kita tidak minta, tapi kita mati malam ini, apakah kita pasti masuk surga? Karena Yesus sudah mengatakan, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 2 pintu untuk menerima Yesus. Begini doanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena mati di kayu salib. Ampunilah dosa-dosa. Aku buka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatku. Kuasalah hati saya, jadikanlah hidupku sesuai dengan kehendak. Amin. Bagi Anda yang sampai sekarang ini bukan soal gereja denominasi ya. Ini soal hati kita dengan Tuhan Yesus sekarang. Ini pengalaman saya. Kita boleh ikut itu aja. Bagi Anda yang sebelum kebaktian sudah terima Yesus, saudara bersyukur karena Yesus tidak tinggalkan kita. Bersyukur saja. Kita ya ikut doa. Kalau Tuhan mengingatkan Anda selama ini tidak sungguh-sungguh yakin percaya, rekomendu pray tersebut. Tapi bagi Anda yang tidak pasti hubungan Anda sampai sekarang tidak yakin Yesus berkati kamu, ikuti doa. Ikuti doa. Mari kita tunduk kepala. Tapi hati orang lain, ini urusan kita pribadi dengan Tuhan. Saya katakan Tuhan Yesus, kita boleh ikut suara sederhana atau dalam hati Tuhan tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai penyelamat dan Tuhanku. Kuasailah badanku, bentuklah hidup sesuai dengan kehendak dalam nama Yesus. Amin. Saudara Yesus Kristus, saya akhiri untuk pertemuan Anda. Ada 4 hal ringkas saya beritahu terjadi selepas saudara terima Yesus. Yang pertama, Yesus diwakili Roh Kudus telah berada dalam hidup saudara. Jangan takut melewati kuburan apapun. Nah, roh yang dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini, roh yang Allah menjadi saudara dan saya. Yang kedua, dosa-dosa kamu telah diampuni dulu, sekarang dan akan datang. It is finished, kata Yesus. Sudah selesai. Saudara dan saya, semua yang sudah terima Yesus adalah anak-anak Allah, saudara dan Tuhan. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, lebih-lebih yang penting itu. Dan yang terakhir, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Amin.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri kemuliaan kita kepada Tuhan. Ya. Bapa, segala puji dan syukur kepadamu. Kami sedar Tuhan dalam menyambut memperingati Hari Pulis bukan mudah dalam mengingati pengorbanan anak-anak Tuhan. Tapi kami yakin dalam Yesus, mereka yang sudah terima Yesus ada pengharapan. Mereka akan bangkit bersama dengan Yesus di surga. Dan kami yang masih hidup Tuhan, tolong ingatkan kami. Dengan anak-anakmu yang sudah terima Yesus sebelum ini, kami bersyukur. Dan yang baru terima Yesus hari ini, kami bersyukur Tuhan. Dan mereka ada hubungan dengan Engkau. Kami berdoa melalui Roh Kudus Engkau pimpin mereka. Terus lihat di gereja masing-masing. Bagi yang tidak ada gereja, Engkau pimpin di mana gereja mereka bertumbuh dan melayani Engkau. Berkati mereka yang melayani kerja bertugas kerja jaga lindungi mereka dan keluarga mereka, khususnya polis trafik dan semua yang lain. Ya Tuhan, dan kami semua terima kasih Tuhan, terpuji dan termuliaan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Please stand. Let us say the Nicene Creed together. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He became incarnate of the Virgin Mary and was made man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Please be seated. Kami boleh duduk atau berlutut untuk doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami bersyukur kerana kami diberikan masa dan tempat ini. Kami dapat berkumpul, menyembah dan memuji nama-Mu bersama-sama di sini. Kami bersyukur kepada Bapa kerana meletakkan kami di tanah ini, Malaysia. Ingatkan kami yang telah diberikan tanggungjawab untuk melakukan kehendak Bapa atas tanah ini. Tuhan yang rahmat, dengarlah doa kami. Kami serahkan Polis Diraja Malaysia, Chief Police, Superintendent atas tangan Tuhan. Berkatilah kerjasama yang dilakukan antara satu sama lain dan juga dengan agensi-agensi lain. Berikan kebijaksanaan kepada mereka dalam pemimpinan, pengurusan, perbincangan dan segala keputusan yang dibuat untuk keselamatan negara. Tuhan yang rahmat, dengarlah doa kami.
Bagi polis-polis yang berkorban dalam tugas, kami ingatkan sumbangan mereka dalam masa ini Tuhan. Kami dihiburkan kerana Tuhan telah bangkit dan telah janji dan sekarang mereka telah bersama-sama dengan Bapa di syurga. Dalam kasih Yesus Kristus, berkatilah mereka dan keluarga mereka yang dalam kehidupan, agar mereka memegang kuat kepercayaan ini terhadap Bapa dalam harapan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang rahmat, dengarlah doa kami. Kami doa untuk polis-polis, tuan-tuan dan penguatkuasa yang bertugas di Johor. Berikan kami keadilan dan kesabaran semasa menjalankan tugas. Minda yang sedar dalam penyiasatan, kasih dan keberanian semasa menjalankan kehendak Tuhan. Berkatilah kami kebijaksanaan dalam segala pertimbangan, dan tulah kami dapat berdiri teguh dalam sistem polis di Malaysia ini. Jangan bawa kami ke dalam percubaan, tetapi selamatkan kami dari kejahatan. Perintah kami dalam segala perbuatan dan pimpinlah kami agar sentiasa melakukan apa yang benar pada pandangan-Mu. Tuhan Bapa, menebuskan kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami saling kasih mengasihi dan saling melayani satu sama lain. Dan Engkau, Tuhan yang rahmat, dengarlah doa kami. Berkatilah keluarga-keluarga polis, bagi ahli keluarga yang bekerja, berikan mereka perjalanan yang selamat semasa pergi balik tempat kerja dan dapati pelayanan baik di tempat kerja. Menguatkan iman mereka agar menjadikan sokongan terbesar kepada polis yang sedang menjalankan tugas. Bagi anak-anak yang masih belajar, berkatilah pembelajaran mereka. Berikan kecerdikan dan kebijaksanaan agar dapat faham pengetahuan yang diajar oleh guru. Berkatilah mereka mempunyai hubungan baik dengan rakan-rakan di sekolah. Bapa syurga, berkatilah keluarga-keluarga dan polis-polis di sini agar mereka dapat mengenalkan Tuhan dengan lebih mendalam, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dan dalam tempat tugas. Tuhan yang rahmat, dengarlah doa kami. Kami juga doa untuk segala pengguna jalan raya dalam minggu ini semasa cuti raya. Berikan kami selamat, dan bagi sesiapa yang balik kampung, berkatilah mereka dapat menikmati persekutuan dengan keluarga. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kekal, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Dear brothers and sisters, God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us confess our sins in penitence and faith, firmly resolved to keep God's commandments and to live in love and peace with all men. You may kneel or sit, together and pray the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against our fellow men, in thought and word and deed, through negligence, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who truly repent, have mercy upon you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and give you life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Let's all stand for the peace. Christ is our peace. He reconciled us to God in one body by the cross. We meet in His name
share His peace. The peace of the Lord be always be with you. Let us share the peace to one to another. Mari kita berkongsi secara damai di antara satu sama lain.
Together we give thanks, Lord, for three. Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the splendor, and the majesty. For everything in heaven and earth is yours. All things come from you, and your own we give you. Amen. The Lord is here. His Spirit is with us. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is indeed right, it is our duty and our joy in all time, in all places, to give you thanks and praise. Holy Father and King, Almighty eternal God, through Jesus Christ, only Son, our Lord, for He is your living word, through Him you have created all things from the beginning, and formed us in your own image. Through Him you have freed us from the slavery of sin, giving Him to born as man to die upon the cross. You raised Him from the dead, and exalted Him right hand on high. Through Him, you have sent upon us your holy and life-giving Spirit, and made us a people for your own possession. And now, we give you thanks because you have raised Him gloriously from the dead. For He is a true Paschal Lamb who has been offered for us, and take away the sin of the world. By His death He has destroyed death, and by His rising again He restored to the eternal life. Therefore, with angels and archangels, with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name forever, praising and saying, Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Let us pray. Please kneel or be seated. Next time our praises have been Father, to your Son, our Savior Jesus Christ, as for His example, His command, grant that by the power of the Holy Spirit, these keep of bread and wine may be to us His body and His blood. The same night He was betrayed, He took bread, give you thanks. He broke it, and gave it to the disciples, saying, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. The same after supper, He took the cup and gave it thanks. He gave it to them and said, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you for many for the forgiveness of sin. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, Heavenly Father, remember His offering of Himself, made one for all upon the cross, and proclaim His mighty resurrection and glorious ascension. As we look for His coming in glory, we celebrate with His bread and His cup, His one perfect sacrifice. Together, accept to Him our great high priest. Through Him, with Him, and in Him, by the power of the Holy Spirit, it all stand
fearful in earth and heaven. We worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. Let us together say the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom and the power and the glory and the praise, now and forever. We break this bread to share in the body of Christ. The prayer Bible says that together say before we come to the Lord's table, we do not presume to come to your table, merciful Lord, trusting in your own righteousness, but in your manifold and great mercy. We are not worthy so much to get out the crumbs on your table, but you are the same Lord, whose nature is always their mercy. Grant us that gracious Lord, so to eat the flesh of the dear Son Jesus Christ, and to drink his blood, that we may evermore dwell in him and in us. Amen. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us your peace. Brothers and sisters in Christ, draw near in faith. Receive the body of our Lord Jesus Christ who gave for you, and his blood which he shed for you. Eat and drink, remember that he died for you, and feed your heavy hearts with faith, with thanksgiving. Amen. The body of Christ, keep it eternal life. The blood of Christ, keep it eternal life. Amen. Just a few announcements, pengumuman. There will be 3 stations, ada 3 stesen untuk communion. Pertama, sebelah kanan.
selepas perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui penyelamat kami Yesus Kristus, Engkau menjaminkan kehidupan abadi kepada anak-anak-Mu. Dalam pembaptisan Engkau bersatukan kami dengan Dia. Selamatkan kami daripada kematian dosa dan berilah kami kehidupan baru dalam kasih sayang-Mu. Dalam persekutuan Roh Kudus, melalui kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Heavenly Father, we give you thanks and praise that we have still power of us in your Son, God and soul. Dying and living, we declare your love, give us grace and open the gate of glory. May you share Christ's body, live a risen life. May you bring his suffering life to others. May you, the Spirit, lives, give life to the world. Keep us firm in the hope they have set before us. So we and all your children shall be free, and the whole earth will praise your name. To Christ our Lord. Amen. Together we say, Almighty God, we thank you for feeding us with the body and blood of your Son, Jesus Christ. The blessing. Let us receive the blessing of Easter. The God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood of eternal covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in your sight. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you, remain with you, now and forevermore. Amen. The Lord be with you. And also with you. To increase the love and serve the Lord. In the name of Christ. Announcements. Saudara-saudari terkasih, majelis kita diteruskan dengan penyampaian ucapan daripada yang dihormati Superintendent Aldrin Anak Judati Kutoy, pengurusi agama Kristian Polis Kontijen Johor, sempena peringatan Hari Polis ke-216. Majelis dengan segala hormatnya dipersilakan yang dihormati Tuhan. Terima kasih Saudara FC. Sebelum saya mengucapkan sedikit, saya nak bercerita sikit saja. Just a bit of cerita. Ini pasal saman. Okey, saya sejak 2-3 hari ini kawan sekolah saya, Tuan Hendri, saman boleh kurang tak? So, saya pun cakap sama dia, boleh kurang, tak ada masalah. Saya cerita satu lagi. Saya di Sarawak dulu, saya one and the only padri di Sarawak Mango. One and the only padri di Sarawak Mango. Di Mango dengan saya. Saya nanti off ni. Kena setiap Tuan Hendri, saya ada 3 sama. Padri pun boleh kena sama. 3 sama. Kenapa? Kena manulah dulu. Okey, itulah Pak. Lepas tu dia cerita balik kepada saya. Saya kata dengan dia, ini baru 3 saman yang boleh kita bayar. Tetapi ada satu saman yang perlu kita takut. Saman daripada Tuhan. Betul? Dia saman kamu kena datang dengan dia. Ada kita takut atau tidak? Kita dapat saman berpolis ni pun kita takut. Apalagi kalau Tuhan saman kamu. So itulah cerita saya pada pagi ini. So kita patut fokus saman kepada
Tuhan. Berpanggil dengan ucapan dari polis. Kita bayar saja. Okey. Alright. Kita teruskan. Salam sejahtera kepada semua saudara-saudari di dalam Majelis Kristus. Yang saya hormati Saudara Lim di Barat KPDJBS, Pengurusi Bersama Sembahyang Kristian Sekolah Hari Polis ke-2019. Yang saya hormati semua barisan TJK Program Keagamaan Kristian Sekolah Hari Polis ke-2019. Yang saya muliakan padri-padri yang beri sembahyang kita pada pagi ini, serta barisan Gereja Sekretariat Sofa. Yang saya kasih semua ahli keluarga polis, pesara polis yang telah hadir pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah menyambut hari keramat hari kita, Hari Polis pada 25 Mac setiap tahun dan disusuli dengan berbagai aktiviti termasuk sembahyang keagamaan Kristian teman Kristian. Dalam masa ini kita juga turut memperingati perjuangan bekas polis sebelum kita yang sama-sama berjuang mempertahankan negara kita dicohoi oleh pelbagai hasil dalam dan luar negara. Bukannya mudah nak menjaga keamanan negara kita ini agar sama dan stabil seperti mana kita maksud sendiri. Perjuangan mereka sebelum ini adalah kita kekalkan dan kita hayati sepanjang masa kita menjaga tugasan harian. Jangan mudah terpengaruh dengan segala anasir jahat untuk menjatuhkan negara kita. Akhirnya anak cucu kita akan merasa musibah akan kesilapan dan keabsahan kita di masa hadapan. Jangan mudah menjual maruah bangsa serta agama kita. Kepada keluarga kita pula, mereka lah penggerak serta nadi kita yang utama. Mereka menjadi rakan kita yang paling rapat dalam masa kita mengalami kesusahan. Mereka juga lah penghibur. Mereka juga lah menjadi kita masa kita sakit dan pelbagai masalah. Hargailah keluarga kita. Tak kira di mana mereka berada. Saya mengingatkan mereka dengan sepenuh kasih sayang. Slogan I love my family perlu kita amalkan sepanjang masa. Walau setiap mana kita bekerja, siang atau malam, tak terlekat kehidupan kita jika kita lupakan Tuhan dan gereja. Hendaklah kita sentiasa beringat diri kita sendiri, rakan-rakan kita, dan mengajarlah mereka bersama-sama bersembahyang agar kita dirahmati oleh Tuhan Yesus semasa menjalani tugas. Jika tidak bekerja pada hari Ahad atau sibuk mana sekalipun, ambillah peluang atau sedikit masa untuk mengunjungi gereja dan sama-sama melayani haleluya dan puji sembah Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Kita bawa sekali kepada kita dan sama-sama puji sembah. Hari sekali saya dan barisan TK Program Keagamaan Kristian Sekolah Hari Polis ke-2019 mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua padri serta ahli kita Gereja Sekretariat Sofa kerana sudi membenarkan kita menggunakan gereja ini untuk sembahyang serta puji sembah. Dengan itu saya mengajak semua yang hadir pada pagi ini sepatutnya bersama-sama kita menikmati jamuan yang disediakan di Parish Hall sampai berkenalan antara satu sama lain. Sekian, terima kasih dan Tuhan berkati. Amin. Terima kasih yang dihormati Tuhan atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Saudara-saudari sekalian, acara diteruskan lagi dengan upacara penyampaian cendera hati oleh yang dihormati Superintendent Aldrin Anak Judati Putoi selaku pengerusi agama Kristian Polis Kontijen Johor kepada pihak gereja. Dipersilakan yang dihormati Tuan dan Puan Anita selaku wakil pihak gereja.
Saudara-saudari sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi penyampaian hadir kepada pihak gereja, kepada ahli jualan kuasa Kongres Keagamaan Kristian Polis Diraja Malaysia Kontingen Johor, mendahului senarai yang dihormati Superintendent Olbring Anak Junaidy Kuto, Pengerusi Agama Kristian Polis Kontingen Johor. Seterusnya yang dihormati Superintendent Lim Jin Hui, seterusnya yang dihormati Deputi Superintendent Polis Jody Anak Nelson Wright, seterusnya yang dihormati Asisten Superintendent Polis di Anak Aheng, seterusnya yang dihormati Asisten Superintendent Polis di Singlang, seterusnya yang dihormati Inspektur Lucy Anak Rona Jumat, seterusnya yang dihormati Inspektur Kenny Lee, seterusnya yang dihormati Inspektur Paul K. Tai, dan seterusnya dipersilakan Superintendent Besar Lau Perintah. Mohon juga kepada semua ahli dan kuasa program untuk berada di hadapan bagi sesi kampanye. Dipersilakan Puan Elizabeth. Dipersilakan Encik Pilar. Dipersilakan Puan Junlai. Dipersilakan Encik Dewi. Dipersilakan Encik Unsi. Dipersilakan Encik Roy. Dipersilakan Encik Rema. Dipersilakan Puan Kokila. Dan seterusnya dipersilakan Puan Galwang.
Terima kasih yang dirahmati Tuhan dan Puan atas penyempurnaan penyampaian sumbangan itu tadi. Semoga sedikit dan sebanyak sumbangan ini dapat meringankan bebanan jemaah gereja yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dipersilakan Tuhan untuk mengambil tempat. Jemaah yang terkasih dalam Kristus, majlis kita pada hari ini hampir selesai. Para jemaah dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Sedia Berhikmat. Para jemaah dipersilakan duduk. Saudara-saudari sekalian, acara majlis kita diteruskan lagi dengan acara pemotongan kek. Dengan itu majlis mempersilakan yang dihormati Superintendent Audrey Ana Julati Kutoy, Penerusi Agama Kristian Kontijen Johor, dan yang dihormati Superintendent Lim Jit Hui beserta yang berusaha Puan Anita untuk menyempurnakan simbolik pemotongan kek sempena peringatan Hari Polis ke-216. Majlis dipersilakan yang dihormati Tuan dan Puan. Dijemput juga wakil gereja untuk serta dalam acara pemotongan kek. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Puan dan Puan atas penyempurnaan pemotongan kek sebentar tadi. Para jemaah sekalian, dengan berakhirnya acara pemotongan kek sebentar tadi, maka selesailah sudah program sembahyang keagamaan Kristian sempena peringatan Hari Polis ke-216. Pihak majlis memohon maaf sekiranya ada kekerasan bahasa berlanjut bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Pada kesempatan ini, pihak majlis ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Pertamanya, kesemua pegawai dan anggota yang terlibat dalam majlis pada hari ini diwajibkan untuk turut serta dalam sesi bergambar kenang-kenangan di Dewan Peris bersebelahan dengan gereja sebelum menjamu selera. Keduanya, kesemua pegawai, anggota keluarga, pihak gereja dan tetamu jemputan turut dijemput untuk menikmati jamuan tengah hari yang telah disediakan di Dewan yang sama. Dan yang ketiganya, semoga kita sama-sama dapat menghiburkan acara pada hari ini untuk
gereja sebelah. Oke, karena sekian dan terima kasih. Let us all stand. And we sing the Thanksgiving hymn. Stand up for Jesus. kesempatan dan peluang yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bersama-sama meraihkan lebih-lebih lagi Tuhan hari polisi ini Tuhan, dan kami memperingati Tuhan mereka yang telah jatuh, dan kami berdoa juga Tuhan bagi mereka supaya mereka Tuhan ditempatkan di tempat yang Kau telah sediakan, yaitu surga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang masih berada di sini Tuhan, biar Kau terus menggunakan kami Tuhan menjadi satu berkat kepada yang lain Tuhan. Dan kami peringati bahwa Kau telah bangkit di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Maka kami terus berjalan dalam Tuhan, terus percaya dan trust in you Lord. Dan kami berdoa ke semua ini Tuhan, demi nama kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.